Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo secara tegas mengutuk perbuatan kedua pelaku pembunuhan pemimpin redaksi media online Aditya Warman pada Rabu 13 Agustus. Langkah tegas tersebut seiring dengan pasal yang disangkakan yakni pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan berencana, ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Irjen Pol Hendro juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Rizky Irianda. Halo rekan Rizky, silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Sada. Ya, pada 7 Agustus 2025 kemarin, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sempat dihebohkan dengan adanya kabar hilangnya Aditya Warman yang juga diketahui merupakan jurnalis senior di Provinsi Bangka Belitung. Namun usai adanya kabar hilang dari jurnalis tersebut, terdapat pula kabar terbaru yakni dirinya ditemukan meninggal dunia di kebun miliknya. Dan setelah diusut oleh pihak dari Polda Bangka Belitung akhirnya menemukan satu pelaku yakni Martin yang berhasil ditangkap, dan dari Martin inilah dilakukan pengembangan. Ternyata terdapat satu orang lagi yang juga menjadi pelaku terhadap pembunuhan dari Aditya Warman, dan untuk pelaku ini pun Hasan Basri sempat menjadi daftar pencarian orang dan dilakukan pengejaran hingga ke luar Provinsi Bangka Belitung. Dan pada kemarin dini hari Polda Bangka Belitung pun berhasil menangkap dan membawa pelaku Hasan Basri, yang diketahui Hasan Basri ini merupakan pegawai kebun milik dari korban, dan hal inilah yang membuat pelaku dapat dengan mudahnya melakukan aksi pembunuhan tersebut. Dan diketahui pula dalam aksi pembunuhan tersebut kedua pelaku ini menggunakan sebilah balok kayu berukuran sekitar 68 cm dan melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 2 kali di bagian kepala korban. Dan akibat pemukulan di bagian kepala ini, dari penuturan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, mengakibatkan korban langsung meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejaknya, kedua pelaku ini pun membuang jenazah korban ini ke dalam sumur kebun korban dan menenggelamkan dengan menggunakan 3 batu bata yang memang sudah dipersiapkan oleh para pelaku. Dan diketahui pula untuk motif dari kasus ini sendiri pun Ditkrimsus Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Rifai mengatakan kedua pelaku ini terlibat masalah ekonomi dan juga kecanduan judi online, dan hal inilah yang membuat pelaku ini pun berniat awalnya untuk mencuri mobil korban. Dan diketahui pula mobil korban ini pun sendiri sempat sudah akan mau dijual, dan kedua pelaku ini juga sudah menerima DP sebesar 1,3 juta yang memang rencananya akan dijual dengan harga 80 juta. Dan untuk saat ini kedua pelaku masih ditahan di Polda Bangka Belitung, dan tadi juga di konferensi pers hadir pihak keluarga dari almarhum Aditya Warman yang juga tentunya sedih dan menuntut keadilan atas kematian dari Aditya Warman, dan pihak keluarga juga menuntut adanya hukuman mati. Dan hal ini pun juga seiring dengan yang disangkakan oleh pasal oleh Polda Bangka Belitung dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mobil adalah salah satu petunjuk yang sangat dominan yang kami sampaikan. Kenapa? Karena mobil korban sudah diinfokan tidak kembali ke rumah 1 kali 24 jam dan bisa termonitor berada di wilayah Palembang Oki, tepatnya di wilayah Oki ya. Jalur lintas Oki di salah satu rumah makan. Di situ tempatnya satu pelaku ditangkap
dan barang buktinya mobil kita amankan. Pada saat penangkapan tersebut, salah satu pelaku lagi berhasil kabur atau lompat ya, lari. Dari situ kita melaksanakan penyelidikan lanjut untuk mengejar tersangka. Salah satu upaya kita adalah menyebar foto tersangka yang kita kejar, baik di seluruh wilayah jalur lintas Sumatera arah ke Lampung sampai ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita menyebar foto tersangka yang kita kejar. Namun ternyata tersangka yang kita kejar ini atas nama KB beralibi mengelabui petugas. Ternyata dia kembali ke arah kota. Dari situ kita menemukan jejak-jejak tersangka sampai akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di wilayah Kalidoni, Kota Palembang. Dari situ berhasil kita tangkap sekitar pukul 14.30 atau setengah 3 pada hari Senin tanggal 11 ya, tanggal 11. Dari situ kita lakukan pengembangan. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP yang kita laksanakan, ada beberapa hal yang bisa kita, seperti yang disampaikan tadi Bapak Kapolda, ada 3 pasal, 340, 338, dan 365. Ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Pelaku pembunuhan pemimpin redaksi media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 11 Agustus 2025. Pelaku bernama Hasan Basri berusia 33 tahun melarikan diri bersama pelaku lain bernama Martin setelah membunuh korban pada Kamis 7 Agustus. Pelaku Martin sebelumnya ditangkap di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu 10 Agustus. Hasan Basri diduga menjadi pelaku utama pembunuhan karena bekerja di kebun milik korban. Sementara Martin merupakan teman Hasan Basri dan tidak mengenal korban. Diketahui jasad korban Aditya Warman ditemukan di dalam sumur kebun miliknya di Dealova, Kelurahan Air Kepala 7, Kota Pangkal Pinang pada Jumat 8 Agustus 2025. Adapun motif pembunuhan murni karena desakan ekonomi akibat kecanduan judi online. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa setelah menghabisi korban pada Kamis 7 Agustus, kedua pelaku membawa kabur satu unit mobil Daihatsu Terios milik korban. Mobil itu kemudian ditawarkan kepada seseorang untuk dijual. Bahkan sudah ada uang muka sekitar 1,3 juta rupiah dari calon pembeli. Polisi memastikan sudah memeriksa semua barang bukti termasuk ponsel pelaku. Tidak ditemukan indikasi motif lain selain ekonomi. Mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di wilayah Kalidoni, Kota Palembang. Dari situ berhasil kita tangkap sekitar pukul 14.30 atau setengah 3 pada hari Senin tanggal 11 ya, tanggal 11. Dari situ kita lakukan pengembangan. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP yang kita laksanakan, ada beberapa hal yang bisa kita, seperti yang disampaikan tadi Bapak Kapolda, ada 3 pasal, 340, 338, dan 365. Ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Selanjutnya, modus operandi yang bisa kita sampaikan bahwa kedua pelaku masing-masing memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kayu balok yang mengenai kepala korban. Itu. Motifnya sampai dengan saat ini, latar belakang kasus ini bisa terjadi, sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami hanya motif ekonomi, yaitu judi online. Jadi yang bersangkutan apa istilahnya, tercandu oleh judi online, candu judi online, berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat. Sasarannya adalah mobil korban. Kenapa itu bisa kita rangkai seperti itu? Pelaku berhasil menghubungi orang untuk menjual mobil tersebut dan sudah di DP sekitar 1.300.000. Jadi sudah ada transaksi awal. Mobil ini sudah di DP sama pihak pembeli. Nah, walaupun belum sampai ke tangan si pembeli, dari cerita ini kita simpulkan bahwa ini motif ekonomi adalah untuk memiliki harta korban untuk bermain judi online. Itu secara garis besarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.